Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam ya semuanya adik-adik. Nah, untuk materi pertama kita berbicara tentang flowchart ya. Nah, sebagai pendahuluan, flowchart ini adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart ini menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, kalau kalian pernah baca skripsi atau hal-hal prosedural lainnya, pasti ada halaman yang berisikan tentang flowchart untuk kita bisa memahami mekanisme cara kerja sesuatu hal yang akan dibahas gitu. Nah, ini flowchart ini mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan evaluasi lebih lanjut. Nah, ini adalah pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Yang pertama, flowchart itu harus digambarkan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi, Jadi dari atas ini ke bawah sini dan dari kiri ke kanan. Itu hal yang wajib hukumnya bagi flowchart. Terus yang kedua, aktivitas yang digambarkan ini harus didefinisikan secara hati-hati dan dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi isi flowchartnya itu hal-hal yang simple, yang mudah dipahami oleh pembaca gitu. Terus yang ketiga, ini kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu harus ditentukan secara jelas. Jadi harus ada awalan dan ada akhiran, ada start, ada stop nanti. Ya. Kemudian yang keempat ini, setiap langkahnya itu harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Jadi harus menggunakan kata kerja. Menghitung. Terus apa lagi? Banyak ya. Kata kerja yang berawalan bukan berawalan di. Jadi kayak menghitung, membuat, terus membayar, memasukkan, nah gitu-gitu. Terus yang kelima, setiap langkah dari aktivitas ini harus berada pada urutan yang benar. Kalian kalau membuat flowchart ini, dipastikan urutannya itu sudah benar. Karena apa? Biar yang baca ini nggak bingung dan programnya itu bisa jalan. Terus yang keenam, lingkungan dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan ini harus ditelusuri dengan hati-hati. Kemudian jika ada percabangan-percabangan ini yang memotong aktivitas, ini yang sedang percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Kemudian simbol konektor ini harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman terpisah atau hilangnya seluruhnya bila percabangan tidak berkait. Maksudnya ini kalau flowchartnya itu beda halaman, gak cukup gambar flowchartnya itu gak cukup satu halaman, jadi harus 2 halaman. Jadi diperlukan simbol konektor ini untuk menghubungkan halaman satu dan halaman selanjutnya. Nah, kemudian yang ketujuh, simbol flowchart ini sudah ada standarnya, jadi sudah ada ketentuannya. Jadi kalian nggak bisa bikin simbol sendiri sesuka hati, itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini jenis-jenis flowchart. Flowchart itu terbagi jadi 3. Yang pertama terbagi jadi 5. Yang pertama flowchart system, kemudian flowchart paperbox, flowchart skematik, flowchart program, dan flowchart proses. Nah, untuk flowchart system ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada. Nah, dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan-urutan prosedur yang terkombinasi untuk membentuk suatu sistem. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir
melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data ini. Nah, ini contoh sederhana untuk flowchart sistem ini. Nah, ini awalnya pesanan pembelian ini kayak pembelian lah. Pertama, pesanan pembelian, berbicara tentang pesanan pembelian. Terus dilanjutkan dengan masukkan pesanan pembeli, informasi pesanan pembeli, terus tentukan jumlah, terus laporan jumlah, keluarkan pesanan. Ini flowchart sistem yang sederhana. Ini. Jadi penulisan penggambarannya itu dari atas ke bawah dan juga urut, prosedurnya urut. Itu. Kemudian flowchart dokumen. Ini. Nah, kekuatan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain. Bagaimana alur form dan laporan diproses dan dicatat kayak gini. Flowchart dokumen. Seperti kalau kita mau daftar anggota perpustakaan, nah dari anggota ini kan ada tiga bagian, maksudnya tiga hal yang saling berkaitan nanti dari anggota, pihak administrasi, anggota kalian sendiri yang ingin mendaftar, kemudian bagian administrasi dan kepala perpustakaan. Nah, ini saling terhubung, ini namanya flowchart dokumen. Nah, saya mulai dari ini tentang formulir, dilakukan pengisian, kemudian oleh administrasi diproses, kemudian masuk ke kepala perpustakaan, nah sampai jadi kartu akta itu. Terus flowchart skematik. Nah, flowchart skematik ini mirip seperti flowchart sistem yang menggunakan simbol-simbol flowchart untuk standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, confirm atau peralatan lain. Nah, flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan sistem simbol-simbol flowchart konvensional. Ini terus flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem, jadi kayak pengembangannya gitu. Nah, ini merupakan flowchart program ini berisi keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana langkah dari prosedur yang akan dilakukan. Nah, ini flowchart ini menunjukkan setiap langkah yang urut sesuai prosedur yang tepat dan lebih rinci. Nah, ini digunakan oleh programmer. Ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini lebih kompleks. Ini seperti flowchart ini ya, kayak ini. Nah, kalau flowchart program lebih kompleks, simbolnya juga lebih kompleks. Yang ada start ini dan juga ada stop ini. Dari start langsung masuk ke data pesanan pembeli, kemudian diproses X 2 kali A kali P gini sampai keluar cetak jumlah dan item pesanan. Nah, ini operator keputusan secara logika. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai jawabannya ya, berhenti. Kalau tidak, berarti balik lagi ke sini. Itu. Nah, ini simbol-simbol flowchart. Ini operasi ya. Ini perpindahan, inspeksi, penundaan, penyimpanan gitu. Proses-proses. Ujian metode ini gak terlalu penting. Nah, ini masuk ke simbol-simbol. Nah, ini kalau simbolnya apa ini? Trapesium ya. Jajar genjang. Jajar genjang ya. Kalau simbolnya jajar genjang ini simbol sebagai input dan output. Jadi hal-hal yang tentang input dan output ini. Nah, baca jam. Contohnya yang baca jam, tarif upah atau ini yang di atas ini. Baca data, pesanan pembeli, kemudian cetak jumlah item dan pesanan. Nah, ini.
Sebentar ya. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke simbol-simbolnya. Nih, kemudian kalau bentuknya persegi, itu adalah simbol dari proses yang memperhatikan proses menggunakan kata kerja hitung, upah kotor, atau apa lagi, hitung, terus masukkan, kalau rumus matematika dimasukkan kayak gini, ini rumus matematika tuh, pokok apa yang bisa diproses gitu. Kemudian ini lingkaran kecil, ini sebagai penghubung untuk halaman yang sama ya, satu halaman. Kemudian anak panah ini mempresentasikan alur kerjanya. Kemudian ini untuk penjelasan, jika ada hal-hal yang kurang yang perlu dijelaskan, tambahan penjelasan bisa menggunakan ini kayak gini, urutan sebelum pembayaran, ini kan proses. Nah, ini dikasih keterangannya lebih lanjut berdasarkan nomor pelanggan, urutannya itu harus berdasarkan nomor pelanggan. Nah, ini penjelasnya, simbolnya. Kemudian ini simbol keputusan. Nah, iya atau tidak, atau sama dengan, nah, ini kalau iya arahnya kemana, kalau tidak arah kemana, kalau sama dengan arahnya kemana gitu. Ini simbol keputusan kayak gini contohnya, apakah A kurang dari B? Kalau A kurang dari B, arahnya ke sini, ke kiri ya. Kalau A lebih dari B, arahnya ke kanan. Atau kalau A sama dengan B, arahnya ke bawah. Terserah kalian buat ngalurnya ya. Kalau terus ini jarang dipakai sih. Maksudnya kalau untuk awal-awal gak dipakai. Preparation, pemberian harga awal. Ini kayak ya pemberian harga awal konstanta gitu. Ini ya juga dipakai. Ini terminal, ini awal dan akhir. Jadi setiap kita menggambar flowchart harus ada ini. Apa ini? Oval lah, bagaimana? Apa namanya ini? Ya gini bentuknya. Jadi start sama stop itu jangan lupa. Tapi harus konsisten. Kalau di atas start, di bawah jangan berhenti, tapi stop. Jadi harus kalau pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya, gitu ya. Terus ini jarang dipakai. Masuk dokumen jarang dipakai, ini jarang dipakai. Ya, jarang dipakai. Ya, ini jarang dipakai. Ya, jangan dipakai itu sih yang penting. Nah, ini 6 flowchart. Terus kita masuk ke MATLAB pengenalan. Nah, MATLAB itu sama kayak Octave, tinggal ngetik kayak ini. Masuk ke tampilan dulu. Di MATLAB itu ada command window yang nanti bisa digunakan untuk masukkan script sama masukkan input sama keluaran output, kayak 2 ditambah 2 sama dengan, nah langsung keluar answernya 4 gitu, command window. Terus ada juga namanya editor. Nah, remote. Nah, ini namanya edit. Ini kayak lebih enak kalau nulis script, lebih enak di sini daripada di sini. Soalnya apa? Kalau di command window, kalau kamu enter dia akan langsung jalan. Kalau di sini enggak. 2 ditambah 2 berapa ini? 2 ditambah, kok bisa? 2 ditambah 2 sama, nah bisa masukkan lagi 3 dikurangi 2, 4 dikurangi 1 gini. Nah, ini langsung kalian run. Nah kan, langsung keluar. Lebih enak ini
kalau kalian bikin script, bikin program gitu. Kalau ngapus itu CLC. Nah, gini. Kalau ini tinggal gini kan. Kalau nggak mau di save, nah, pengenalan MATLAB. MATLAB banyak. Yang penting itu dulu, dua itu dulu. Ya, dua itu dulu. Terus kita masuk ke modul 2, perintah kondisional. Nah, tujuan praktikum ini yang pertama untuk mengenal dan mengetahui sintaks perintah kondisional. Yang kedua, mengontrol aliran program dengan perintah kondisional dan membuat program menggunakan perintah kondisional. Untuk dasar teorinya, nah, untuk membuat sebuah program yang lebih kompleks, MATLAB mempunyai sintaks untuk mengatur ini, untuk mengontrol, mengatur itu. Nah, program ini terdiri dari dua jenis, yaitu perintah kondisional dan perulangan. Perintah kondisional atau pemilihan atau percabangan ini sama saja ya. Ini adalah pengontrol yang berguna untuk mengalihkan program ke proses tertentu. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan program yang memiliki banyak proses. Tetapi dalam satu kesempatan eksekusinya hanya menjalankan satu atau lebih proses pilihan berdasarkan syarat tertentu. Nah, perintah kondisional ini ada dua, cuma ada dua. Kondisional relatif sama absolut, gitu. Cuma dua, gak lebih, gak kurang, cuma dua ya. Kita akan masuk yang pertama, yang relatif, kondisional nilai relatif. Nah, perintah kondisional ini dapat digunakan untuk syarat yang berada dalam nilai interval tertentu maupun absolut, baik numerik maupun string. Tahu kan numerik sama string? Kalau numerik kan angka, kalau string kan kayak huruf gitu. Nah, cara penulisannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada if, diikuti dengan syarat. If ini operatornya, dan syarat ini syarat yang ingin dilakukan. Kemudian di bawahnya ada perintah-perintah yang ingin kalian masukkan. Kemudian diakhiri dengan N. Kita coba ya di MATLAB. Kita pakai editor. Nah, misalkan saya ingin apa? Bentar. Oh, nanti aja langsung ini dulu ya. Nah, dengan menggunakan sintaks di atas, apabila syarat yang sudah kita berikan ini terpenuhi atau bernilai benar, maka perintah yang ada di antara if dan n akan dilaksanakan. Jadi perintah ini akan dieksekusi sama MATLAB. Apabila syaratnya itu tidak benar atau tidak dipenuhi, maka program akan loncat ke n. Jadi ini gak dieksekusi sama MATLAB, gak dilaksanakan, gak diproses. Itu. Kemudian cara yang kedua, jika syaratnya banyak, lebih dari satu, ditambahi else. Jadi syarat yang pertama pakai if, syarat kemudian dimasukkan perintahnya, syarat yang kedua pakai else, kemudian dimasukkan perintahnya n. Jadi kalau misalnya ini, kalau syarat pertama tidak terpenuhi, masuk ke syarat kedua. Apakah ini terpenuhi? Kalau ini terpenuhi, maka perintah yang di sini akan diproses. Baru n. Kalau yang ini tidak dipenuhi, kemudian yang kedua ini juga nggak dipenuhi, maka dua-duanya nggak dijalankan, langsung n. Jadi nggak ada yang dikerjakan. Nah, kemudian jika syaratnya banyak, lebih dari dua, sama, pakai yang pertama pakai if, yang kedua pakai else if, yang ketiga pakai else if, dan yang terakhir pakai else aja. Jadi
yang pertama pakai if, yang terakhir pakai else aja. Di antara yang pertama dan terakhir pakainya else if gini. Misal ini ada 4 syarat ya. Syarat pertama pakai if, kemudian perintahnya. Syarat kedua pakai else if, syarat ketiga pakai else if, yang terakhir pakai else and gitu. Sama jalannya. Kalau syarat pertama terpenuhi, maka 3 syarat ini tidak dikerjakan. Tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, lanjut ke syarat kedua, apakah terpenuhi? Kalau ini terpenuhi, yang bawah ini tidak terpenuhi, maksudnya nggak dijalankan. Kalau yang ini tidak terpenuhi, maka turun lagi ke syarat yang ketiga, dicek apakah ini memenuhi apa enggak. Kalau syarat ketiga memenuhi, ini berarti langsung dijalankan. Yang ini nggak dijalankan, yang ini nggak dijalankan. Kalau yang ketiga ini tidak memenuhi syaratnya, turun lagi ke syarat yang terakhir. Apa ini memenuhi? Kalau ini memenuhi, ini yang dicetak atau diproses. Kalau ini nggak memenuhi juga, maka dari keempat ini nggak ada yang diproses sampai N gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke kondisional nilai absolut. Ini untuk sintaks kondisional ini hanya dapat digunakan untuk syarat dengan nilai yang tidak berada dalam interval tertentu, bisa berupa numerik maupun string. Nah, kalau yang absolut ini tidak berada dalam interval. Kata kuncinya itu, kalau yang relatif ini kita berikan rentangnya. Kalau yang absolut kita berikan nilai mutlaknya, bukan rentang. Itu kata kuncinya ya. Kemudian untuk sintaksnya berbeda juga. Di absolut menggunakan switch dan variabel. Switch variabelnya berapa, terus case value 1 dilanjutkan dengan perintah, terus case value 2 perintah, dan yang terakhir pakai otherwise perintah. Nah, dengan menggunakan sintaks di atas, apabila variabel ini yang kita definisikan ini sama dengan value 1, maka yang dikerjakan ya case yang pertama, case yang berisi value 1. Apabila variabelnya yang terpenuhi adalah value 2, maka perintah-perintah yang akan dibawa case value 2 akan dilaksanakan. Apabila variabel nilainya tidak sama dengan value 1 dan 2, maka perintah-perintah yang akan dibawa otherwise ini dikerjakan. Masuk ke contoh ya. Ini masuk ke edit. Ini ya, contohnya kayak gini ya. Tak copy aja daripada males ngetik. Jangan lupa setiap subscribe dikasih titik koma biar gak langsung dijalankan. Tapi gak setiap juga sih. Kalian lihat-lihat. Nah, ini adalah program menentukan bilangan positif atau bulat. Dari sintaksnya aja kalian harusnya sudah memahami ya, kalau ini menggunakan perintah kondisional relatif karena pakai if dan else. Pakai if dan else berarti relatif ya ini. If else. Oke.
Kalau membuat program jangan lupa dikasih CLC sama clear all untuk menghapus. Jadi setiap kita menjalankan itu biar komen windownya itu kehapus gitu, kosong gitu, biar kalian nggak bingung sendiri gitu ya. Terus sama jangan lupa ini tiap tiap baris akhir baris dikasih titik koma, kecuali di sintaknya ya, nggak perlu ya kalau sintak. Nah, nih kita bikin displaynya kayak gini, display biasa kayak gini. Displaynya program latihan 4.1, program menentukan bilangan bulat positif. Nah ini nih, nah ini hasilnya nanti kayak gini. Kemudian kita bikin X inputannya, X sama dengan input. Jangan lupa sintak buat memberi inputan, ini input. Kemudian kita masukkan kata-katanya, masukkan bilangan berapapun sama dengan, nah kayak gini. Jangan lupa penulisannya kayak gini ya, diperhatikan. Kurungnya diperhatikan, tanda apa itu, tanda petiknya juga perhatikan. Kemudian kita bikin persyaratannya. Untuk syarat yang pertama, if jika X inputan yang akan kita masukkan lebih dari 0, maka kita akan tampilkan ini adalah bilangan positif. Namun, apabila X ini tidak lebih dari 0, selain lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka ia akan masuk ke else, di mana yang akan dikerjakan adalah dia adalah bilangan negatif. Kemudian n. Nah, intinya kayak gitu. Terus ada tambahan lagi. Kan ini kita masukkan dia kan angka. Nah, sama MATLAB-nya itu harus dirubah. MATLAB-nya itu harus tahu kalau angka ini adalah angka ini dirubah jadi string gitu agar bisa diproses, agar MATLAB-nya tahu string kata-kata gitu loh. Nah, dipakai sintak kayak gini. 6 to string 62 str ini 62 str ini sintaknya ya. Jangan lupa variabel x inputannya tadi. Penulisannya kayak gini, jangan sampai keliru. Ada kurung siku kayak gini. Jangan lupa diperhatikan. Terus ini juga apa tuh, kurungnya juga diperhatikan, jangan sampai kurang tanda petiknya. Sama untuk else juga sama, pakai 62 str juga. Nah, kita langsung masuk ke programnya. Masukkan bilangan berapapun. Bilangan berapa? Misal 2. Kita enter aja, tinggal kita enter. Nah, 2 adalah bilangan positif. Yang mana yang dikerjakan? Sudah tentu jelas yang syarat pertama, yang ini. If X lebih dari 0. Inputan X-nya lebih dari 0. Kemudian bagaimana kalau kita pakai angka yang lain? Misalnya, masukkan bilangan -2. Maka akhirnya, nah ini adalah negatif. Yang dikerjakan adalah else-nya. Terus bagaimana kalau yang dikerjakan, kalau inputannya itu 0 ya. Nah, maka hasilnya tetap negatif. Karena kenapa? Ini kan syaratnya kan cuma X lebih dari 0. Maka yang kurang dari 0 itu adalah masukan negatif. Jadi kita tambah, syaratnya kita tambah ini else if kayak gini, ini else, ini X kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 ini ya.
Ini. Terus yang syarat ketiga, X sama dengan 0. Jadi kita copy aja. X adalah bilangan 0. Bilangan 0 gini aja ya. Nah, coba kita jalankan. Coba kita jalankan ya. Nah, ini tetap kalau kita masukkan 2, dia tetap positif. Kalau kita masukkan min 2, dia tetap negatif. Oh ya, untuk jalankan ini tanpa perlu menyimpan, ini pakai ini, run and run. Kalau kalian pakai ini, kalian harus nyimpen ini dulu. Nyimpen editor yang ini harus disimpan dalam folder, baru pakai ini. Kalau nggak perlu disimpan, pakai ini. Nah, masukkan bilangan 0, maka dia adalah bilangan 0 ini. Bilangan 0. Dari sini paham kan ya? Dia bilangan 0. Bilangan 0 ya. Coba lagi 0. Dia adalah bilangan 0. Nah, ini bilangan 0. Nih, 0 adalah bilangan 0. Jadi dia nggak positif, nggak negatif. Terus kita coba program lain. Nih, ini grade nilai. Tetap kita pakai apa itu? Pakai relatif, perintah kondisional relatif. Ini lebih panjang nih. Ini agak panjang nih. Nah ini. Ininya sama, sampai sini sama, display. Kemudian kita kasih variabel nilai untuk inputan. Ini jangan lupa input buat ini sintak buat input agar bisa dikasih inputan. Variabelnya nilai dan masukkan nilai Anda. Syarat pertama, if jika nilai inputannya kurang dari 80, maka nilai Anda adalah nafsu string nilai. Display grade-nya A. Jadi maksudnya itu nilai Anda itu adalah inputannya, kemudian grade-nya itu A. Gitu. Terus syarat yang kedua, jika nilai inputannya kurang dari sama dengan 80, dan ini operator dan ya, dan nilai inputannya lebih besar dari 70, maka ini adalah grade B. Ingat ini operator logika dan. Jadi ada 2 syarat dalam 1 baris. Dan 2 syarat itu harus terpenuhi, ya kan? Kalau operator dan, dua-duanya harus benar, baru bisa dijalankan, baru bernilai benar. Jadi kalau nilainya misal 75, nah ini kan kurang dari sama 80, terus dicek yang kedua, apakah nilainya lebih dari 70? Ternyata benar, jadi yang ini dikerjakan ya. Kalau salah satuan dari sini, dari ini, salah satu dari ini tidak memenuhi, maka gak bisa dijalankan. Turun ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya juga demikian. Karena ada operator dan ada 2 kondisi, maka 2 kondisi ini harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi, maka turun lagi ke syarat berikutnya. Ini syarat berikutnya sama.
Sama semua sampai else. Else itu yang terakhir. Jadi yang terakhir. Jadi nilainya itu kurang dari 50. Ini. Maka nilainya E. Kita jalankan ya. Kita masukkan nilainya 100. 100. Nah, ini grade-nya A. Yang dikerjakan ini. Ini yang dikerjakan. Syarat pertama, if. Lanjut yang kedua. Nilainya misal 80. 79 aja. Nah, ini pasti nilainya B. 79 itu kan kurang dari 80, kurang dari sama dengan 80. Juga lebih dari 70. Maka yang dikerjakan ini. Untuk selanjutnya juga gitu. Kita kasih nilai 70. Nah, grade-nya C yang dikerjakan ini. 70 itu kan memenuhi ini. Nilainya kurang dari sama dengan 70. Dan nilainya lebih dari 70 memenuhi. Bagaimana kalau nilainya 0? Langsung E, gak masuk di sini, gak masuk di apa itu? Gak masuk di sini sampai sininya. Gak masuk di situ. Maka yang ini yang terakhir yang dikerjakan gitu. Nah, terus kita masuk ke kondisional absolut. Ini programnya. Nah, ini perbedaannya absolut. Kalau absolut itu kita kasih variabel di sampingnya sintaks switch ini, kita kasih variabel. Nah, variabelnya itu ada nanti ini case-nya samping case ini kita kasih angka atau kondisi yang memenuhi. Jadi bukan interval. Jadi nilai mutlak. Misal ini ya, case-nya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nih. Yang terakhir orderwise. Jadi selain 5 itu ya. Misal kita ini ingin mencetak kata untuk angka 1 sampai 5. Nah, kayak gini sintaknya, apa itu scriptnya. Yang pertama, kita kasih variabel angka, kita kasih sintak inputan agar bisa dikasih inputan. Kemudian kita tuliskan sintak absolut, perintah absolut, switch, diikuti dengan variabel inputannya. Nah, selanjutnya kita pakai sintak case, dan di sampingnya ini adalah kondisi absolut yang memenuhi. Jadi kita hanya pakai angka absolut atau huruf absolut gitu ya. Ya. Kalau satu langsung. Beda kan kalau ini kan beda. Kalau ini kan pakai rentang, nilainya lebih dari 80 kan banyak. Lebih dari 80 itu. Kalau absolut itu cuma satu ya satu. Kalau dia memenuhi case yang satu ini, case variabel satu ya, maka yang dikerjakan yang ini. Kalau dia memenuhi case variabel 2, case yang variabelnya 2, ya ini yang dikerjakan. Kalau dia nggak memenuhi ini, masuk langsung ke otherwise. Kita jalankan aja ya programnya. Masukkan sebuah angka. Setelah kita masukkan 1. Nah, yang dikerjakan yang case 1 ini. Terus 2. Nah, yang dikerjakan ya yang case 2 saja. 1 yang dikerjakan, 1 case saja yang dikerjakan. Misal 4, 5, 5. Nah, 5. Case yang 5. Tapi variabel 5 ini. Kalau
angkanya 9. Pasti saya tebak. Nah, angka yang dimasukkan salah. Karena apa? Karena nggak ada di pilihannya ini. Jadi, perintah kondisional absolut ini pilihan. Kayak pilihan ganda gitu kan, jawabannya kan cuma satu. Nah, itu. Nah, ini. Nggak ada rentang, nggak ada interval, perbedaannya di situ. Kalau ini ya ini. Kalau ini ya ini, gitu. Itu ya. Ya sih. Otherwise. Diingat-ingat pakai N juga, jangan lupa. Gitu. Nah, terus ada tugas. Mana tugasnya? Taruh tugas. Ada tugas. Taruh tugas. Lemot laptopnya. Ya sudah, nanti saya share aja ya tugasnya ya. Nah, sudah sampai sini aja. Ya, sampai sini aja. Sebentar, tak buka dulu. Tugas perintah perulangan. Kondisional. Nanti aja tak share tugasnya. Udah sampai sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.